Di suatu padang pasir yang gersang dan langit berwarna merah, tiba-tiba tanah mulai bergetar. Debu dan asap menutupi seluruh daerah. Tanah retak dan terbukalah sebuah lubang hitam. Sunyi senyap, tidak berapa lama kemudian, terdengarlah suara langkah kaki yang berderu. Diiringi oleh sorak-sorai yang menyeramkan. Dan suara genderang perang pun bergema. Dari dalam lubang hitam tersebut muncul sosok tubuh besar, diiringi oleh para pasukan yang mengikuti di belakangnya. Ogre, Dark Elf, Orc, bahkan iblis pun berdiri berderet dan berjajar rapi, membentuk barisan yang siap untuk menyerang. Muncul pula barisan lawan, dengan bendera panji hitam berkibar. Teriakan terdengar dari kejauhan. Saatnya sudah tiba. Para Gokmalok sudah keluar. Bersiaplah. Kita hadapi perang akhir zaman ini bersama-sama. Atas nama Tuhan dan kebenaran. Maju. To the battlefield! Maju! Yeah! Ya, adek gitu aja nangis. Kan kamu gok-magoknya. Ucap seorang anak kepada adiknya. Sambil menangis, adik pun menjawab. Nggak mau. Pokoknya adik mau jadi jagoannya. Nggak mau jadi monster. Nggak mau. Aduh, apaan sih kalian? Udah sore, masih aja ribut. Matikan TV-nya, cepet. Nonton apaan sih? Film apa itu? Monster-monster gitu. Adik seorang pria berbicara kepada anak-anaknya sambil mengambil remote dan mematikan televisi. Tadi cerita tentang akhir zaman, Papa. Nanti keluar para monster gok-magok, nyerang gitu. Aku jadi jagoannya untuk melawan mereka. Tapi aku nggak mau jadi gok-magoknya. Nggak mau. Celetuk adik tetap menangis. Aduh. Apaan sih? Gak ada gitu-gituan. Ayah nggak percaya. Itu cuma dongeng. Kalian masih kecil kok nonton kayak gituan. Mana mama? Mama. Anak-anak nih urusin. Papa mau pergi dulu. Ada urusan di luar. Dari dapur keluar seorang wanita sambil membawa nampan, di atasnya ada piring, mangkok, dan makanan. Papa mau keluar? Kan udah mau makan malam sebentar lagi. Kok keluar? Ini katanya anak-anak mau bareng loh. Gak bisa mah. Papa sibuk kantor, banyak kerjaan. Nanti aja deh, kapan-kapan. Papa katanya mau main putri-putrian sama aku nanti malam sebelum tidur kan. Kok kerja terus sih? Lain kali aja ya dek. Papa nggak bisa, harus cari uang nih. Kan papa kerja buat kalian. Udah ya, ada beli jajanan gitu di sebelah. Kayaknya masih buka warung Bang Munah. Kakak, ini papa kasih uang. Jajan sana sama adek, biar nggak nangis. Oke, Pak. Jawab kakak mengambil uang lalu mengajak adik pergi ke warung. Papa yakin mau pergi sore ini? Udah sih mah, nggak usah dibikin ribet. Pokoknya kan papa kerja, nggak ngapa-ngapain. Iya, Pak. Mama nggak gimana-gimana kok. Cuma jaga kesehatan ya, Pak. Adek dan kakak kan masih butuh papa di rumah. Iya ma, papa pergi dulu ya, udah telat ini. Dah. Dengan cepat, papa pun pergi menaiki mobilnya.
Sambil melambaikan tangan, Mama hanya tersenyum, namun terlihat sedih di wajahnya. Suasana sore ketika itu terlihat damai, namun terasa seolah ada yang hilang dalam keluarga tersebut. Pada malam itu, Papa sibuk menelepon sambil mengemudi. Tangannya bergerak di antara kemudi dan ponsel, mencoba mengambil catatan yang berada di dashboard. Tanpa diduga, sebuah bayangan anak kecil muncul sambil membawa map kuning dan berlari menyeberang di depan mobil. Papa terkejut dengan refleks membanting setir ke kiri dan suara benturan keras terdengar dan pria yang bernama Bowo berumur 35 tahun itu tergeletak di jalan, bersimbah darah. Sementara mobilnya terlihat ringsek di tengah kegelapan malam. Ih, apaan sih nih orang? Gak jelas nih si Ria, apa-apa dikontenin. Mau cerai aja dikontenin, gua maki-maki lu di komenan. Perusak generasi aja lu. Dasar artis kawin cerai. Mampus lu orang. Hahaha. Di sebuah kamar terlihat seorang gadis muda sedang sibuk dengan smartphone-nya. Lalu, temannya datang tergesa-gesa sambil memegang HP-nya. Aduh, sis! Lihat deh, di lambe turah, ada si Rahmat. Jir, pantesan dia kayak raya. Pencucian uang ternyata. Pantesan aja duitnya banyak banget. Wih, mana-mana, share-share lah, sebarin di grup biar rame. Rahmat ternyata koruptor gitu. Sambil tertawa-tawa jawab gadis muda tersebut kepada temannya. Nih, sekalian juga nih, sebarin di grup keluarga. Katanya calon presiden nomor urut 99 ngaku pakai buzzer pas kampanye. Mana? Ah, ini mah gua tahu bohongan. Deepfake gitu, pakai AI ini. Pasti hoax, tapi biarlah, share-share aja biar seru. Mereka pun tertawa-tawa di dalam sebuah kamar kosan, tanpa menyadari konsekuensi dari tindakan mereka. Kaget, takut, heran, dan bergetar. Bowo pun hanya terdiam kaku, tidak bisa bergerak menyaksikan percakapan kedua gadis remaja tersebut. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu terdengar suara entah dari mana. Manusia. Seolah-olah terseret oleh tekanan dimensi, tiba-tiba alam sekitar Bowo berubah. Dengan terkejut, Bowo menyadari bahwa dia sudah pindah tempat. Seorang kakek berusaha menyeberangi jalan. Dari kejauhan terlihat mobil kencang meluncur. Bowo dengan sigap berusaha menarik kakek tersebut, namun terjadi sesuatu yang tak terduga. Tangan Bowo menembus tubuh kakek tersebut dan mobil itu menabrak kakek tersebut dan terseret sejauh 5 meter. Dengan mata melotot dan sesekali memandang kedua tangannya, Bowo hanya terkejut melihat kejadian tersebut. Keluar seorang pria muda. Kaget dan panik, dia pun memanggil temannya yang sedikit mabuk di dalam mobil. Bro, gua nabrak orang. Sambil sedikit teler, teman yang mabuk tersebut menjawab, Apa? Ya lalu, lagi asik-asik begini malah nabrak orang. Mereka pun mengecek keadaan korban. Wah, kayaknya mati nih orang. Mumpung sepi, gelap, nggak ada yang tahu. Bawa aja ke tengah, bukan salah kita. Cepetan. Kedua pemuda itu pun segera membawa kakek yang bersimbah darah tersebut ke tengah jalan. Ntar kalau ketahuan gimana? Tenang aja, bapak gue pejabat bro.
Tanpa ragu mereka bergegas menancap gas dan pergi meninggalkan kakek tersebut tergeletak di tengah jalan. Terdengar suara lirih. Tangan kakek itu pun sedikit bergerak. Antara kaget dan takut Bowo pun berteriak. Oi, kakek ini masih hidup. Di belakang sebuah mobil meluncur mendekat dengan kencang. Cahaya lampu menyorot terang. Bowo menutup mata dengan kedua tangannya dan Pak Kiai, zaman sudah berubah. Pengajarannya sudah beda, ideologi Pak Kiai sudah kuno. Kita harus lebih keras dan tegas. Tinggalkanlah cara leluhur. Sudah tidak masuk bagi para santri. 80% para santri sudah beralih kepada kami. Beri kami energi yang tersisa. Kalau tidak bergabung, pesantren ini akan hancur. seorang pria pergi meninggalkan Pak Kiai yang sedang duduk sendirian bersila, terdiam dan menghela nafas. Ya Tuhan, apakah sudah semestinya saya wariskan semuanya kepada orang yang tepat? Berilah hamba petunjuk. Ucap Kiai tersebut bergumam dalam kesendirian. Bowo hanya terdiam melihat. Lalu tiba-tiba terdengar suara serakah. Dan Bowo pun merasa pusing dan terjatuh dalam gelap. Terdengar suara keributan di sekitar. Perlahan-lahan Bowo membuka matanya. Terlihat banyak orang berkumpul di sekelilingnya. Dasar laknat, inilah ciri-ciri Dajjal. Ini sangat tidak adil. Ayo hancurkan! Teriakan marah terdengar di sekitar. Orang-orang berlarian, ada yang merusak pagar, ada yang membakar ban, dan motor yang terparkir pun ikut terbakar. Sebagian orang berlari mengejar sebuah mobil dan membakarnya. Bahkan ruko-ruko pun tak luput dari serbuan penjarahan. Dengan hati berdebar, napas terengah-engah, Bowo pun terlihat panik dan takut atas apa yang dilihatnya. Tiba-tiba seseorang menunjuknya. Kafir, ini antek Dajjal. Refleks Bowo pun berlari menjauh. Terdengar suara perusak. Suasana menjadi gelap. Bowo pun tetap berlari dalam kehampaan dan terjatuh. Sang penguasa, tunjukkanlah kebesaranmu. Sembuhkanlah orang yang sedang terbaring ini. Bowo pun segera berdiri kaget melihat seseorang. Ya para hadirin, lihatlah orang yang sakit ini. Pak Edi pun berhasil menyembuhkan dengan dibantu teman asalnya. Seperti kalian tahu, makhluk terkutuk dan hitam pun bisa bertobat dan membantu kita para manusia. Para penonton pun bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Tertipu. Terdengar lagi suara, lalu lama-kelamaan, suara tepuk tangan dan sorak-sorai pun berubah menjadi teriakan orang-orang. Wanita dan anak-anak kecil menangis. Langit berwarna merah. Sebagian tertutup kabut hitam. Suara tembakan dan ledakan terdengar di mana-mana. Orang-orang berlarian tanpa arah, mayat bergelimpangan, tanah dan bangunan hancur berkeping-keping. Suasana menjadi semakin mencekam dengan setiap detik yang berlalu. Terlihat seorang bapak memegangi dan menggendong anaknya yang terkulai. Sambil menangis, dia berteriak, "Jahanam kalian para penjajah! Ini sudah tertulis. Kalian pasti Ya'juj dan Ma'juj. Terkutuklah kalian! Laknat!" Lalu datanglah seseorang yang memakai pakaian tentara, terlihat berpangkat dan berkata, Inilah tanah kami, sudah dinubuatkan. Kalian para gub-magub, matilah. Dan manusia mulai saling tuduh-menuduh.
Hati Bowo pun merasa marah, sedih, hancur, dan berteriak. Apa ini? Kenapa mereka malah jadi saling tuduh-menuduh? Sudah, hentikan. Tidak, apa ini? Kenapa saya ada di sini? Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan? Sementara itu di suatu tempat yang sangat jauh, tersembunyi sebuah rahasia yang misterius. Hal ini juga yang harus kita waspadai, karena makhluk-makhluk tak dikenal terkurung, menunggu hingga saat yang tepat untuk keluar. Tiba-tiba sekitar Bowo pun menjadi gelap kembali. Terdengar suara gemuruh. Mereka tidak sadar dan saling menuduh. Muncullah seseorang bersosok putih di depan Bowo, begitu menyilaukan, sehingga sulit untuk dilihat. Namun perlahan-lahan sosoknya mulai terlihat nyata. Dia pun berkata dengan suara yang menggema. Itulah para gok-magok. Apa dan siapa sebenarnya gok-magok ini? Kenapa mereka bisa ada? Apakah ada ciri-cirinya? Bisakah kita mengenalinya? Baiklah, bagus kamu bertanyakan hal itu. Mari kita lihat. Suasana sekitar pun berubah. Pertama, Gog dan Magog merupakan keturunan Adam, yaitu manusia. Kedua, sifatnya sangat merusak di bumi, merusak semua sistem yang telah ada, bukan hanya lingkungan dan alam, tetapi juga pola hidup, tatanan sosial, kesehatan, transaksi dalam kehidupan, moral, dan hal buruk lainnya. Ketiga, mereka tidak menyadari kerusakan atau tersesat. Mereka menggunakan argumen bahwa tindakan mereka dianggap sebagai langkah yang benar dan progresif untuk kebaikan dunia, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Keempat, perbandingan jumlah mereka sangatlah banyak dibandingkan dengan orang beriman. 1000 banding 1. Semua orang bisa terindikasi menjadi Gog, Magog tanpa menyadarinya. Merasa bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah benar. Gog Magog ini terinspirasi oleh tipu daya Dajjal. Dajjal sendiri pada awalnya adalah sebuah inspirasi dari pikiran, yang kemudian akan termanifestasi dan pada akhirnya menjadi seorang manusia yang menjadi Mesias palsu. Apakah kalian orang yang akan dikendalikan oleh sistem, atau orang yang memiliki kesadaran mutlak dan penuh, serta mengetahui akan kezaliman yang terjadi di sekitar? Gog atau Ya'juj adalah orang yang menanamkan atau aktif dalam menyebarkan ideologi dan globalisasi. Sedangkan Magog atau Ma'juj adalah orang-orang yang menjadi lahan garapan. Mereka terpapar oleh ideologi, termakan ke dalam dogma agama yang salah, tergerus arus negatif, LGBT, dan lain-lain. Fitnah akhir zaman salah satunya adalah keberadaan Gog Magog, saling menuduh dan merasa paling benar. Ada dua jenis manusia di akhir zaman. 1. Manusia beriman, yaitu manusia yang mempunyai kesadaran mutlak dan tidak akan mudah terkontrol oleh arus yang akan menerima petunjuk untuk menemukan Imam Mahdi dan menyambut kedatangan Mesias palsu. 2. Manusia yang ikut dalam fitnah Dajjal atau tertipu oleh sistem yang disajikan oleh Dajjal dan menjadi Gog Magog. Mereka terlena oleh kenikmatan semata dan merasa paling benar akan ego masing-masing.
dan kapan? Sosok putih itu menunjuk Bowo. Tiba-tiba suasana berubah memperlihatkan keadaan lain. Di sebuah kuburan seorang wanita dan dua anaknya duduk dan bersedih. Ma, kenapa papa tidur di sini? Pa, ayo bangun, kita pulang ke rumah. Katanya kita mau main sama-sama, makan sama-sama. Papa belum ngasih adik baju putri-putrian. Sambil menahan tangis, Mama pun mengelus-ngelus kepala adik. Sedangkan kakak berdiri diam memandang kuburan seseorang. Tertulis nama Bowo. Kakak, adik, mama, ini mama di sini. Bowo pun menangis dan berusaha meraih, namun suasana langsung berubah. Kakak, adek, ayo lari, tempat ini sudah nggak aman. Langit berwarna merah gelap, terdengar suara ledakan dari jauh, asap di mana-mana. Ucap Mama kepada kakak dan adik. Terdengar teriakan orang dari kejauhan, mereka semua berlari, dan Mama terjatuh. Kakak, larilah duluan. Cepat bawa adek. Bowo pun berusaha memeluk Mama namun tak bisa, sambil menangis terisak-isak. Tolong ya Tuhan, beri hamba kesempatan. Ya Tuhan, ampunilah dosa hamba dan orang-orang yang tersesat. Tiba-tiba suara bergema. Kembalilah kamu, belum saat. Bowo bangun dari rumah sakit melihat istrinya dan kedua anaknya menangis sambil memeluknya. Dan tanpa bisa menahan emosi, Bowo pun ikut menangis meraung-raung sejadi-jadinya sambil memeluk erat keluarganya.
Gemercik air kamar mandi terdengar di malam hari. Ketika Adam sedang membersihkan diri, tiba-tiba sebuah vision terbuka. Dalam vision tersebut terlihat sebuah pulau pribadi dekat dengan Pulau Meksiko. Di sana terdapat sebuah villa besar yang bernuansa mafia. Vision semakin mendekat menuju teras villa tersebut, di mana seseorang berdiri memperlihatkan punggung seorang pria berjas sambil memandang ke samping. Dia pun berkata, Mi espera está cerca, mi verdadero oponente pronto llegará. ¿Crees que eres capaz? Lalu tersenyum menyeringai. Secara cepat, Vision pun berakhir. Namun, Adam merasa bersemangat. Dan dengan tenang, dia pun sama-sama tersenyum menyeringai. Tenang aja, bapak gua pejabat, bro. Gimana, bro? Ya pakai ada bro-nya nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa, ada bro, tapi dong. Bisa gua bandingin. Tenang aja. Ya Tuhan. Tong seri. Single lah, tong seri. Kafir, inilah ciri-ciri Dajjal. Antek Dajjal. Antek kafir. Lu nunjuk orang. Gimana? Ideologinya Pak Kiai sudah kuno terus kayak. Lagi. Gua mau ini nih, mau syuting, mau biar terkenal nih. Lagi. Ini keren. Nah, gitu dong.